sejarah terbentuknya benua. Ada satu tokoh yang terkenal di dalam teori sejarah terbentuknya benua, yaitu Alfred Lothar Wegener. Dalam teorinya yang berjudul Teori Apungan dan Pergeseran Benua. Pada teori apungan benua ini, Alfred Lothar Wegener mengatakan bahwa benua terbentuk akibat adanya pergerakan lempeng-lempeng di kerak bumi. Pergerakan lempeng ini dapat mengakibatkan lempeng saling bergeser, saling mendekat, dan saling menjauh. Dalam teori ini, Alfred Lothar Wegener menyampaikan bahwa terbentuknya bumi melalui beberapa fase. Fase yang pertama adalah zaman Permian. Zaman ini terjadi sekitar 225 juta tahun yang lalu. Ada satu benua yaitu Pangea yang terdiri dari dua bagian yaitu Laurasia dan Gondwana. Zaman yang kedua adalah zaman Triasik, di mana zaman ini sekitar 200 juta tahun yang lalu. Terjadi pergeseran lempeng tektonik sehingga muncul Samudra Atlantik di antara bagian Laurasia dan Gondwana. Zaman yang ketiga adalah zaman Jurassik, di mana zaman ini sekitar 135 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terjadi keretakan yang memperlebar luas Samudra Atlantik di bagian utara. Zaman yang keempat adalah zaman Kretaseus. Zaman ini terjadi 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terjadi penyeimbangan letak wilayah Amerika, Afrika, dan wilayah India yang terus bergerak. Dan zaman selanjutnya adalah zaman sekarang. Para arkeolog mengatakan bahwa zaman sekarang adalah zaman keemasan, di mana permukaan bumi terbentuk dan letaknya sudah terbagi sedemikian rupa. Zaman yang pertama adalah zaman Permian. Zaman ini terjadi sekitar 225 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, di bumi hanya terdapat satu benua raksasa yaitu benua Pangea. Di benua Pangea ini terdapat dua bagian yaitu Laurasia dan Gondwana. Yang kedua adalah zaman Triasik yang terjadi sekitar 200 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terjadi pergeseran lempeng tektonik sehingga Pangea terbelah menjadi dua dan muncul Samudra Atlantik di antara bagian Laurasia dan Gondwana. Zaman yang ketiga adalah zaman Jurassik yang terjadi sekitar 135 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terjadi keretakan di antara wilayah Amerika Utara dan Eurasia yang letaknya semakin menjauh sehingga semakin memperlebar luas dari Samudra Atlantik Utara. Zaman yang keempat adalah zaman Kretaseus yang terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini masih terjadi penyeimbangan letak di mana wilayah Amerika Selatan dan Afrika terus menjauh dan India semakin bergerak menuju Asia. Namun bagian Eropa dan Amerika masih dihubungkan dengan Greenland. Memasuki fase zaman sekarang, permukaan bumi sudah terbentuk dan letaknya sudah terbagi sedemikian rupa. Wilayah Greenland saat ini sudah terpisah dan tidak terhubung antara Eropa dan Amerika, sedangkan bagian Australia mulai menuju ke utara dan terpisah dari benua Antartika. Pulau India yang tadinya terpisah sudah bersatu dengan Asia melalui proses tabrakan, sehingga timbul pegunungan Himalaya dan pada akhirnya permukaan bumi seperti yang kita lihat sekarang. Apabila mengacu pada teori apungan dan pergeseran benua, bisa jadi di masa yang akan datang pergerakan lempeng-lempeng pada gerak bumi akan mengakibatkan benua-benua yang sebelumnya terpisah akan menjadi satu kembali.
Anak-anak sekalian, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan benua? Tahukah kamu berapa banyak benua yang ada di bumi? Tahukah kamu letak dan luas tiap benua? Tahukah kamu bagaimana karakteristik tiap benua? Nah, ini penjelasannya. Benua adalah daratan yang luas yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Biasanya, bagian tengah benua bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Dalam hal penentuan benua, yang dilihat bukan hanya fisiknya saja, tetapi juga aspek budaya. Nah, anak sekalian, perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambaran permukaan bumi. Yang berwarna putih ini mewakili perairan atau samudra, sedangkan yang berwarna yang lain itu adalah mewakili daratan dan benua. Kalian bisa lihat perbandingan luas antara satu benua dengan benua yang lain, dan juga kalian bisa lihat perbandingan antara luas benua dengan samudra. Mengenai jumlah benua yang ada di permukaan bumi ini, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ada 7 benua, yaitu yang pertama benua Eropa, kemudian benua Asia, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, kemudian benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Pendapat yang lain mengatakan bahwa jumlah benua yang ada di permukaan bumi ini ada 6, yang meliputi Afrika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Antartika, Australia, dan Eurasia, di mana Eurasia ini adalah gabungan antara benua Eropa dan benua Asia. Ada yang berpendapat bahwa jumlah benua di permukaan bumi ini ada 5, yaitu benua Amerika. Di sini mereka tidak memisahkan antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan, tapi hanya Amerika. Kemudian adalah Eurasia, ya, di mana benua Asia dan benua Eropa dikatakan satu benua, yaitu benua Eurasia. Selanjutnya adalah Afrika, Australia, dan Antartika. Pendapat yang lain mengatakan bahwa benua-benua yang ada di permukaan bumi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama benua Amerika, benua Afrika, benua Asia, benua Eropa, benua Australia. Nah, mengenai letak dan luas benua Asia, itu bahwa benua Asia terletak pada 11 derajat lintang selatan dan 80 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai 170 bujur timur. Dari letaknya ini dapat kita lihat bahwa benua Asia itu sebagian besarnya terletak di belahan bumi utara, dan hanya sebagian kecil saja yang terletak di belahan bumi selatan, yaitu Indonesia. Kemudian kalau kita lihat iklimnya, bahwa di Asia itu memiliki iklim tropis, iklim sedang, dan iklim subtropis. Luas benua Asia mencapai sekitar 44 juta kilometer. Berikutnya, mengenai batas-batas benua Asia, di sebelah utara itu berbatasan dengan Samudra Arktik, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik, di sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosphorus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah.
mengenai region atau wilayahnya, bahwa benua Asia itu terdiri atas region yang pertama Asia Tengah. Sebagai contoh negaranya itu adalah Kazakhstan. Selanjutnya Asia Timur, misalnya itu adalah Cina. Kemudian Asia Barat Daya, misalnya itu adalah Arab Saudi. Kemudian Asia Selatan, contoh negaranya itu adalah India. Sedangkan yang terakhir itu adalah tempat kita tinggal, yaitu Asia Tenggara. Mengenai penduduk benua Asia, bahwa di benua Asia itu terdapat 4 induk bangsa atau ras, di mana yang pertama itu adalah ras Mongoloid. Bagaimana ciri-ciri daripada ras Mongoloid ini? Yang pertama, berkulit putih atau kuning, rambutnya lurus berwarna hitam, kemudian matanya sipit, kemudian memiliki tubuh cenderung kecil. Yang termasuk ke dalam ras Mongoloid ini contohnya misalnya Jepang, Mongolia, Korea, Tibet, Manchuria, Kyrgyz, Myanmar, dan Thailand. Yang kedua itu adalah ras Melayu, di mana ciri-ciri ras Melayu ini adalah rambut hitam, kulit sawo matang, tingginya sedang. Ini contohnya penduduk yang tinggal di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Yang ketiga itu adalah ras Drapida, di mana ras Drapida ini ciri-cirinya rambutnya keriting, kulitnya berwarna hitam, tubuh pendek, kemudian bola mata coklat. Ini contohnya India dan Sri Lanka. Yang terakhir adalah ras kulit putih atau Kaukasoid. Ciri-cirinya hidungnya mancung, rambut pirang, kulit putih, kelopak mata lurus, beban tinggi. Ini contohnya yang tinggal di daerah Arab, Iran, Israel, dan mengenai keadaan alam benua Asia, bahwa keadaan alam benua Asia itu terdiri atas 4 bagian. Bagian pertama adalah pegunungan lipatan muda yang membujur dari Laut Tengah hingga ke Turki. Yang kedua adalah plato atau dataran tinggi yang terdiri atas plato Arab di bagian timur, Asia Barat, serta plato Dekkan di India. Yang ketiga adalah bagian dataran rendah di bagian utara yang meliputi kawasan Siberia dan Turandirasia. Sedangkan yang keempat merupakan dataran rendah dan daerah aliran sungai Tigris, Efrat, Indus, Gangga, Irrawaddy, Brahmaputra, Mekong, Yangtze, dan Huanghe. Asia merupakan tempat pertemuan sikum pegunungan Pasifik dan sikum Mediterania. Karena itu di Asia banyak terdapat pegunungan. Berikut adalah mengenai karakteristik benua Asia. Ya, benua Asia merupakan benua yang terluas di permukaan bumi. Kemudian memiliki dataran yang tertinggi, yaitulah adanya Himalaya dengan puncak gunung Everestnya. Kemudian mempunyai penduduk paling banyak. Negara-negara yang memiliki penduduk terbanyak itu banyak terdapat di Asia, seperti Cina, India, Indonesia. Ini menempati urutan ke-1, ke-2, dan ke-4. Jadi yang terbanyak itu ada di Asia. Berikutnya, memiliki daratan rendah yang terluas, mengalami pertumbuhan penduduk paling tinggi, ya, di mana bahwa negara-negara Asia itu masih tergolong ke dalam negara berkembang, sehingga pertumbuhan penduduknya masih tinggi. Berikutnya, memiliki banyak gurun pasir, karena benua Asia dilalui garis 30 derajat. Berikutnya, memiliki sejarah tertua. Kita ketahui dalam pelajaran agama bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam dan istri Siti Hawa
ketika turun dari surga ke permukaan bumi ini, ternyata tempat yang pertama kali mereka injak itu terdapat di Asia. Berikutnya tempat bertemunya 3 jalur pergunungan. Anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan tentang benua Asia. Kita akhiri pembahasan dan pertemuan ini sampai di sini mengenai benua Asia, dan berikutnya kita akan membahas mengenai benua Eropa dan Afrika pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.